أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa datang ke kota Madinah, bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang selalu beribadah dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mereka yang mengklaim dirinya adalah orang-orang yang bersyukur, maka wajib bagi mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sejatinya merekalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang nikmat yang diberikan kepada hambanya, pasti di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahawa tidak semua mereka pandai bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Misalnya kita sebutkan di dalam surah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dan sesungguhnya manusia itu la zalumun kafar. Mereka itu adalah orang yang banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, berarti zalim namanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan la zalum. Zalum itu ikhwatul Islam adalah sigat mubalaghah yang menunjukkan bahawa manusia betul-betul banyak melakukan kezaliman. Kafar kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kafar itu artinya adalah orang yang ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Zaluma, kalimatnya sama, wazannya sama dengan sigat mubalaghah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga dalam surah Al-Insan, inna hadainahu sabila. Kami berikan jalan kepada manusia, kami tunjukkan kepada mereka mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Allah telah menunjukkan kepada kita semuanya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita segalanya, semuanya. Inna hadainahu sabila. Kami tunjukkan kepada mereka jalan. Kemudian apa kata Allah? Imma syakiran wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan imma syakiran dengan wazan fa'il. Bisa jadi mereka bersyukur kepada Allah. Wa imma kafura. Ketika Allah menyebutkan kalimat kafura, berbeda wazannya dengan kalimat syakira. Imma syakiran fa'ilan wa imma kafura fa'ula. Berbeda wazannya. Wazan yang pertama menunjukkan biasa-biasa saja, karena memang mereka yang bersyukur kepada Allah tidak banyak. Tetapi ketika Allah menceritakan kepada kita bersama bagaimana mereka yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah sebutkan dengan sigat mubalaghah, imma syakiran wa imma kafura. Bisa jadi mereka bersyukur, bisa jadi mereka ingkar. Maknanya Allah menyebutkan bahawa mereka yang ingkar kepada Allah lebih banyak daripada mereka yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatal Islam, juga di dalam surat Saba Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan i'malu ala Dawud syukra. I'malu, beramallah kalian, bekerjalah kalian, beribadahlah kalian
sebagaimana beramalnya, bersyukurnya keluarga Nabi Daud. Kemudian apa kata Allah? Dalam kalimat yang sangat jelas, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan yang bersyukur itu sangat sedikit. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang serupa, yang sama. Ternyata mungkin mudah bagi kita mengucapkan, ya Allah, aku bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. Namun pembuktian daripada syukur itu tidaklah banyak di antara hamba yang bisa melakukannya. Dan semoga kita bersama betul-betul termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal Islam, merupakan seorang nabi yang betul-betul sayang dan cinta kepada kita bersama. Nabi berusaha siang dan malam, berjuang, berkorban, semuanya adalah karena kita sebagai umatnya. Di dunia, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa umatku. Di akhirat, Nabi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim, sallim, ya Allah selamatkan umatku. Kehidupan Nabi di dunia, kehidupan Nabi di akhirat sana tidak terlepas dari doanya kepada kita sebagai umatnya. Begitulah sayangnya Nabi, cintanya Nabi kepada kita bersama. Banyak dalil yang menyebutkan betapa sayang Nabi SAW kepada kita, ikhwatal Islam. Ada sebuah cerita yang selalu kita sebutkan. Di kota Madinah ada sebuah bukit atau ada sebuah gua, yang di depan gua tersebut disebut dengan Sajidah. Gua ini namanya adalah Gua Sajidah. Kita tahu Sajidah diambil dari kata-kata sajada, diambil dari kata-kata sajada, namun dipakai isim fa'il sajid, sajidatun, yaitu orang yang bersujud. Kita tidak pernah mendengar ada nama gua dengan Gua Sajidah. Berarti maknanya gua ini, tempat ini bukan nama aslinya. Pasti ada sebab kenapa gua ini disebut dengan Sajidah. Karena tidak ada nama gua yang kita kenal di dunia namanya Sajidah. Karena Sajidah itu artinya adalah orang yang bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita bertanya, mengapa gua ini disebut dengan Gua Sajidah? Ada cerita yang indah di sana, ikhwatul Islam. Jabir bin Abdullah yang membawakan hadis ini, dia pernah mencari Nabi SAW. Jabir bin Abdullah, dia mencari Nabi, ingin bertanya, bertemu dengan baginda Nabi yang mulia SAW. Kemudian ketika dia mencari Nabi SAW, dia tidak menjumpai Nabi di rumahnya. Maka dia cari Nabi di masjid. Dia juga tidak menjumpai Nabi di masjid. Dia cari Nabi di tempat yang lainnya. Dia juga tidak menjumpai Nabi SAW. Sehat Pak ya, insyaAllah. Sehat semua, insyaAllah. Barakallahu fiik. Insyaallah sehat selalu Pak ya. Semoga kita sehat semua dan kepada kaum muslimin semuanya. Ini guru kami ya. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Ikhwatul Islam, ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada yang memberitahukan bahwa Nabi pergi ke sana, ke arah sana. Maka Jabir pergi ke sana, ingin berjumpa dengan baginda yang mulia. Kemudian ketika Jabir datang ke tempat yang ditunjuk, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia menjumpai Nabi dalam keadaan sujud yang sangat lama. Sehingga gua ini akhirnya disebut dengan Sajidah, yaitu Nabi sujud di sana dan sujud Nabi sangat lama sekali. Kemudian ikhwatal Islam, akhirnya Nabi sujud. Ketika Nabi bangkit dari sujudnya, maka Nabi SAW melihat Jabir bin Abdullah. Kemudian tentunya Jabir bertanya kepada Nabi, karena Nabi pada waktu itu dia tidak sedang salat, hanya sekedar sujud saja. Berarti biasanya karena satu-satunya amalan salat yang boleh dibawa keluar hanya ibadah sujud. Tidak ada orang yang namanya ibadah rukuk sendirian, tidak ada. Tidak ada ibadah yang lainnya. Amalan-amalan salat, satu-satunya amalan pekerjaan ibadah salat yang boleh dibawa keluar yaitu sujud. Makanya boleh kita sujud, namanya sujud syukur. Begitu juga dengan Nabi SAW. Dia sujud lama, ternyata Nabi SAW bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi bersyukur? Itu pertanyaannya. Ternyata ikhwatal Islam, Nabi menerangkan kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, wahai Jabir, sesungguhnya Jibril datang kepadaku membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, apa yang akan aku lakukan terhadap umatmu.
Akan aku apakan mereka wahai Muhammad? Maka Nabi SAW menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya harapan Nabi, umat Nabinya atau umatnya adalah umat yang terbanyak, yang terbaik, yang paling banyak mengisi surga Allah. Itu merupakan harapan dan cita-cita Nabi. Kemudian Jibril kembali datang kepada Nabi SAW setelah Nabi memberikan jawaban. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui perantara mereka Jibril? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu. Maknanya Nabi akan bangga kepada kita sebagai umatnya. Wala nasu'uk, dan kami tidak akan pernah membuat kamu kecewa. Dan itulah ayat yang selalu kita baca, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah selalu memberikan kepadamu sampai engkau ridha. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia bukan untuk Nabi, ikhwatal Islam. Kalau seandainya Nabi menginginkan untuk dirinya, maka mudah bagi Nabi untuk meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku istana, Allah akan berikan istana kepada baginda yang mulia. Ya Allah berikan kepadaku harta, Allah akan berikan harta. Ya Allah berikan kepadaku dunia, semua dunia diberikan oleh Allah kepada Nabinya. Tapi tidak pernah itu permintaan Nabi. Satu-satunya atau di antara permintaan Nabi yang paling indah adalah bagaimana untuk umatnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Itulah selalu permintaan Nabi. Sehingga Allah menurunkan ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan selalu memberikan kepadamu sampai engkau ridha. Apa yang Allah berikan kepada Nabi yang paling indah, ikhwatul Islam? Bahwa sesungguhnya 2/3 dari penduduk surga isinya adalah umat baginda Nabi yang mulia, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Itulah cita-cita Nabi SAW, ikhwatul Islam. Sehingga Nabi SAW betul-betul sayang kepada kita sebagai umatnya. Makanya di dunia Nabi doakan kita, ya Allah ampunkan dosa umatku. Di akhirat Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku. Nabi tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Hanya saja umat Nabi yang selalu dan sering lupa kepada Nabinya. Kita yang selalu lupa kepada Nabi. Apa buktinya kita lupa kepada Nabi? Siapa di antara kita yang mengatakan saya pernah membaca sejarah Nabi dari A sampai Z? Atau ada di rumah kita buku sejarah Nabi? Atau ada di rumah kita buku tentang hadis Nabi? Atau ada di rumah kita buku tentang sunnah Nabi? Siapa di antara kita yang melakukan demikian? Kecuali sedikit saja. Apa buktinya kita cinta kepada Nabi? Apa buktinya kita ingat kepada Nabi? Padahal Nabi tidak pernah melupakan kita sedetik pun, ikhwatul Islam. Kita yang zalim kepada Nabi SAW. Kita selalu lupa kepada Nabi SAW. Itulah kita. Makanya kita tidak ingin termasuk hamba yang lupa kepada Nabinya. Orang yang paling berjasa kepada kita di dunia, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah baginda Nabi yang mulia. Maka wajib bagi cinta kepada Nabi SAW melebihi segala-galanya, bahkan melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita. Bahkan wajib kita cinta kepada Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Itulah cinta yang sebenarnya. Makanya baca sejarah Nabi itu cinta Nabi, mempelajari hadis Nabi itu cinta Nabi, bangga dan mengamalkan sunnah Nabi itu cinta Nabi, mengucapkan salam dan salawat selalu kita hadirkan yang demikian di dalam kehidupan itu cinta Nabi. Silakan kita buktikan bagaimanapun bentuknya bahwa kita betul-betul mencintai Nabi sebagaimana Nabi SAW mencintai kita untuk selama-lamanya. Oleh karenanya ikhwatal Islam, di antara bentuk kecintaan yang luar biasa yang selalu kita hadiahkan kepada baginda yang mulia SAW adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, kita akan membahas tentang sebuah tempat yang paling indah yang ada di dalam Masjid Rasulullah SAW. Karena sebelum-sebelumnya kita telah menjelaskan bagi kita yang ada di kota Madinah, dianjurkan bagi kita untuk mengetahui tentang Madinah itu sendiri. Dianjurkan bagi kita mengetahui tentang keutamaan Madinah, nama-nama Madinah, kemudian tempat-tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berlama-lama di sana, kemudian adab yang harus kita lakukan selama kita berada di Madinah. Itu merupakan kewajiban bagi kita selama kita berada di kota Madinah.
Di samping Madinah adalah nikmat dari Allah, namun ada amanah yang harus kita tunaikan. Tidak boleh bagi kita datang ke kota Madinah ketika mereka setelah mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kecuali setelahnya mereka harus menunaikan amanahnya. Apa amanahnya? Mereka tahu tentang Madinah, mereka harus tahu tempat apa yang mereka kunjungi. Kalau kita berada di Madinah, paling tidak kita mengetahui tentang Madinah, keutamaan Madinah, tempat-tempat yang dianjurkan diziarahi di kota Madinah. Kalau kita berada di Mekah, kita juga mempelajari yang demikian. Itu adalah amanahnya. Nikmatnya kita sudah dapatkan, kita sudah berada di Madinah, kita sudah berada di Mekah. Amanahnya tinggal kita tunaikan dan kita lakukan. Salah satunya mengetahui tempat yang dianjurkan bagi kita untuk datang ke kota Madinah. Sebelumnya kita menjelaskan, selama kita berada di Madinah, ada 5 tempat dianjurkan bagi kita untuk menjadikan prioritas utama. Yang pertama 2 masjid, dan yang kedua ada 3 perkuburan. 2 masjid, masjid yang pertama adalah Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjid Quba. Kemudian 3 perkuburan, yang pertama adalah perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ada doa yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya, bukan hanya sekedar berziarah begitu saja. Kemudian perkuburan yang kedua adalah perkuburan Baqi', juga ada doanya. Kemudian yang ketiga adalah perkuburan syuhada Uhud, juga ada doanya. Dan 5 tempat ini adalah 5 tempat yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Bukan hanya sekedar berziarah, tapi sebelum kita berziarah, kita tahu apa keutamaannya, kenapa Nabi menganjurkan kita untuk berziarah ke sana. Tentunya ada penyebabnya, agar kita semangat beribadah kepada Allah. Karena apabila kita tahu bagaimana keutamaan yang disebutkan oleh baginda yang mulia, tentunya kita akan berusaha sesemangat mungkin untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita menjelaskan tempat yang pertama, yang mana ini butuh waktu yang lama menjelaskannya, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana sejarah Masjid Nabi, bagaimana Masjid Nabi, bagaimana panjangnya, bagaimana ukurannya. Yang berikutnya ikhwatal Islam, kita akan menjelaskan sebuah tempat yang ada di dalam Masjid Nabi itu sendiri, yang semua kita bercita-cita untuk bisa beribadah di dalamnya, walaupun hanya 2 menit, 5 menit, 10 menit, atau 20 menit. Yang kita kenal dengan yang namanya Raudhah Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Dan itulah yang akan kita bahas ikhwatal Islam. Sebelumnya kita harus tahu, Raudhah itu bukan hanya 1. Raudhah itu ada 2. Yang mana keutamaannya sama-sama. Sama-sama diikatkan dengan surga. Karena tidak ada sesuatu yang diikatkan dengan surga atau digandengkan dengan surga, kecuali tujuannya adalah untuk menyampaikan hamba tersebut ke dalam surga. Dan surga itu merupakan cita-cita yang paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, barang siapa yang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, maka merekalah orang yang paling beruntung sebenarnya. Jadi ketika kita menginginkan surga, memang itu merupakan tujuan kita. Bahkan Nabi SAW meminta surga kepada Allah. Apakah Nabi tidak dijamin masuk surga? Dijamin masuk surga. Bahkan surga itu tidaklah dibuka kecuali kepada seorang hamba yang pertama kali, Muhammad bin Abdullah. Nabi yang pertama kali akan membuka surga. Tapi Nabi siang dan malam meminta surga kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Nabi yang demikian ketakwaannya, demikian keimanannya, demikian kedudukannya, bahkan surga tidak dibuka kecuali kepada hamba Muhammad bin Abdullah, selalu meminta surga kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita lebih lagi meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka. Bahkan dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan yang tidak boleh kita lewatkan, apabila ada seorang hamba yang meminta kepada Allah surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga. 3 kali dia memintanya, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan hamba tersebut ke dalamku. Barang siapa di antara hamba yang bermohon kepada Allah, ya Allah hindarkan aku dari api neraka, hindarkan aku dari api neraka, hindarkan aku dari api neraka, maka neraka akan mengucapkan, ya Allah jauhkan dia dariku. Itu Nabi yang menyebutkan. Kalau ada di antara kita yang beribadah untuk mendapatkan surga atau takut dari api neraka, memang Nabi yang mengajarkan kepada kita yang demikian. Bahkan ikhwatul Islam, ada sebuah doa yang diajarkan oleh baginda yang mulia. Ini doa merupakan intisari daripada doa.
Karena di dalam doa ada intisari doanya. Di dalam istighfar ada intisari daripada istighfar. Dan ini merupakan di antara doa yang tidak boleh kaum muslimin kecuali mereka wajib untuk menghafalnya. Apa di antara doa yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Nah, doa inilah yang harus kita baca selalu, ikhwatal Islam. Ini intisari daripada doa sebenarnya. Kita doa minta ini, minta itu, iya betul. Tapi mana intisari daripada doa? Karena di dalam berdoa, kita harus pandai mana intisarinya. Ini doa, ikhwatal Islam, terkumpul semua kebaikan di dalamnya, semuanya. Karena Nabi mengatakan kepada kita, tidak boleh seorang pun kecuali mereka tidak boleh melewatkan doa ini. Harus mereka baca. Mungkin kita tidak hafal, iya, tidak menjadi masalah. Namun 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, apakah dalam 1 bulan kita tidak bisa membaca doa yang indah ini? Ini intisari daripada doa yang disebutkan oleh baginda Nabi, Jawami'ul Kalim, yang mana di dalamnya ada sebuah permintaan. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku meminta surga, baik itu dengan ucapan dan sesuatu yang akan mendekatkan kepada surga, ucapan dan amalan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku bermohon kepadamu dari neraka dan yang akan mendekatkan kami ke dalam api neraka. Itu intisari daripada doa. Makanya dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku minta semua kebaikan, ajilihi wa ajilihi, baik kebaikan yang ada sekarang atau yang akan datang. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari semua keburukan sekarang ataupun yang akan datang. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kebaikan yang diminta oleh Nabi, kita pun meminta kebaikan tersebut kepada Allah. Bukankah semuanya ada di dalam doa tersebut? Wa a'udzubika minasyarri wa a'udzubika min syarri ma adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan apa-apa yang nabimu berlindung darinya. Bukankah itu doa yang terindah? Kemudian kita mengucapkan, ya Allah, aku mohon kepadamu surga, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar takdir yang kau berikan kepadaku semuanya adalah takdir yang terbaik. Nah, itulah gunanya kita ikhwatal Islam. Kenapa kita harus tahu? Terutama salah satu doa-doa yang diinginkan oleh Nabi atau yang diinginkan oleh Allah bagi kita untuk membacanya. Bukan berarti doa yang lain tidak boleh, tidak, bahkan dianjurkan. Namun ada doa-doa yang tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Dan ini rumus dalam berdoa ikhwatal Islam. Sehingga kalau ada di antara kita yang merasa doanya belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin dia harus belajar lagi fikih di dalam berdoa. Bagaimana fikih dalam berdoa tersebut? Ada kalimat yang harus kita ucapkan, ada mukaddimah yang harus kita baca, ada kata-kata yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu namanya fikih dalam berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar mengangkat tangan kemudian mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku rezeki, mudahkan urusanku. Bukan ikhwatal Islam. Ada mukaddimahnya, ada kata-kata yang menunjukkan kita betul-betul fakir dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak membahas tentang masalah berdoa tersebut, namun pembahasan kita adalah masalah surga, yang memang tujuan kita bersama adalah bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Dan salah satu caranya ikhwatal Islam adalah mencari yang namanya Raudhah Asy-Syarifah. Nah, Raudhah ini, sebelum kita menjelaskan tentang Raudhah ini ada 2. Yang pertama, Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Dan nanti sebentar lagi akan kita jelaskan bagaimana Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Dan insya Allah pembahasan tentang Raudhah ini tidak selesai dalam 1 hari, karena ada kata-kata atau hadis-hadis yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, ada Raudhah yang ada di Masjid Nabawi dan ada di mana-mana di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana saja.
Raudhah yang kedua ini ikhwatal Islam adalah raudhah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, kalimatnya sama-sama disebut oleh baginda Nabi yang mulia, raudhatun min riyadil jannah. Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u. Dan raudhah yang kedua ini kita dahulukan untuk menyebutkannya karena raudhah ini selalu dilalaikan oleh manusia. Ketika mereka berada di Madinah, mereka rela antrian 1 jam, 2 jam untuk bisa masuk ke dalamnya. Namun kadang-kadang ada raudhah yang di depan matanya, namun mereka melewatkan begitu saja. Makanya Nabi menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, mampirlah kalian ke sana. Kenapa Nabi menyebutkan yang demikian? Karena akan banyak di antara hamba yang tidak mau masuk ke taman surga tersebut, padahal taman surga itu ada di rumahnya, ada di daerahnya, ada di kampungnya, ada di mana-mana, namun mereka tidak mau memasukinya kecuali sedikit sahaja. Sehingga Nabi menyebutkan farta'u, mendekatlah kalian, masuklah kalian, bergabunglah kalian. Kemudian ketika Nabi menjelaskan kalimat tersebut, maka tentunya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa makna daripada taman surga tersebut?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Majalis zikir atau hilaqah zikir, majlis, tempat perkumpulan yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling bagus sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, dia menukilkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal pada tahun 161 Hijriah. Dia menyebutkan zikir yang paling bagus itu ada 2. Yang pertama kitabullah dan yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang paling bagus itu adalah Al-Quran. Zikir yang paling bagus itu adalah hadis Nabi. 2 zikir inilah yang paling bagus yang harus selalu kita hidupkan di mana saja kita berada, terutama di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini atau raudhah ini sering dilewatkan oleh kaum muslimin. Raudhah itu ada di masjid kita ikhwatal Islam. Raudhah itu dekat dari rumah kita. Tapi siapa di antara kita yang ingin masuk ke taman raudhah tersebut? Jarang. Makanya ketika kita mengetahui hadis ini ikhwatal Islam, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama majlis-majlis ilmu yang dibacakan zikir di dalamnya, dan zikir yang paling bagus itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita mampir di sana. Sehingga para ulama menyebutkan, kalau seandainya kalian merasa hati kalian itu gersang, kalian merasa kalian tidak tahu apa tujuan hidup kalian, kalian sudah mulai lupa kepada akhirat, kalian sudah terlalu sibuk dengan dunia, maka carilah taman-taman surga. Dan salah satunya adalah majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah taman surga yang pertama. Dan ini ikhwatal Islam ada di mana-mana, di daerah kita, di surau, di musalla, di masjid, semuanya. Kalau kita ada di sana ikhwatal Islam, maka jangan kita kikir. Dan selalu kita menyebutkan taman surga ini artinya adalah agar Allah memerintahkan kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita menyebutkan belajar agama adalah kewajiban, bukan pilihan. Tidak boleh kita memilih, aku bisa belajar agama kalau ada waktu, kalau sudah ada luang aku belajar agama. Tidak, wajib hukumnya bagi kita belajar agama. Tidak boleh kita lewatkan 1 hari kecuali harus kita baca ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu raudhah yang pertama. Kemudian ikhwatul Islam, raudhah yang kedua adalah raudhah yang ada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan tentang raudhah yang ada di dalam masjid Nabi ikhwatul Islam, pertanyaannya, mengapa Nabi menyebutkan itu ada taman di antara taman-taman surga? Para ulama menyebutkan, kenapa taman surga atau raudhah yang ada di kota Madinah itu disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Yang pertama jawabannya ikhwatul Islam, dan ini merupakan di antara motivasi yang paling kuat bagi kita bersama untuk betul-betul bisa sampai ke raudhah sana. Yang pertama, para ulama menjelaskan, karena barang siapa yang bisa beribadah di raudhah, di taman-taman surga tersebut, berarti seolah-olah dengan ibadah yang dia lakukan bisa mengantarkan dia ke surga yang sebenarnya. Itu kemuliaan yang luar biasa. Dikala kita masuk ke raudhah,
kemudian kita beribadah di dalamnya, seolah-olah dengan ibadah yang kita lakukan akan menyampaikan kita ke taman surga yang sebenarnya. Maka disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, yang mana apabila kita beribadah di dalamnya, maka dengan itu pula lah kita akan bisa sampai ke taman surga yang sebenarnya di akhirat sana. Itu perkataan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus kita hafal baik-baik ya, agar kita termotivasi. Yang kedua, kenapa disebut dengan raudhah? Raudhah itu ikhwatul Islam, karena apabila ada orang beribadah di sana, seolah-olah mereka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan sebagaimana kalau seandainya mereka masuk ke dalam surga sebenarnya. Orang masuk ke dalam surga tidak akan memikirkan yang lain lagi ikhwatul Islam. Yang ada pada diri mereka adalah kenikmatan. Begitu juga mereka yang beribadah di raudhah, kita tidak boleh lagi kecuali nikmat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rugi kalau ada di antara kita yang masuk ke raudhah, terutama di akhir zaman ini atau di zaman kita ini ikhwatul Islam, yang kita tahu raudhah itu kesempatan bagi kita hanya satu kali. Dulu 10 tahun yang lewat atau sebelumnya, kita bisa duduk di sana, santai-santai di sana, bahkan berbaring bisa di sana. Kami dulu waktu awal-awal datang ke kota Madinah, biasanya dari asar, maghrib, isya duduk di sana, pokoknya santai di sana, beribadah di sana, mudah sekali, tidak ada halangan. Tapi sekarang 15 menit saja susah bagi kita untuk mendapatkannya. Kalau kita sudah lebih daripada 10 menit, maka akan ada yang mengusir kita, pergi kalian. Kenapa? Ada saudara kita yang masih antri di luar sana. Begitulah sulitnya mendapatkan raudhah tersebut. Nah, kemudian ketika kita masuk ke raudhah, jangan kita lagi sibuk dengan yang lainnya. Maksudnya, pokoknya sibuk beribadah, dan kita wajib mendapatkan kenikmatan beribadah tersebut. Jangan disibukkan dengan yang lain. Tidak usah bagi kita sementara saja, 10 menit, 15 menit. Tidak usah bagi kita pada waktu itu mengeluarkan HP misalnya, menyibukkan diri kita. Keluarkan HP, foto sana, foto sini, hilang nikmat beribadah, hilang waktu kita. Yang 10 menit, akhirnya jadi 7 menit. Kapan nanti kita akan mendapatkan kenikmatan beribadah? Karena di antara makna daripada raudhah adalah kita akan merasakan kenikmatan sebagaimana orang berada di dalam surga yang sebenarnya. Sehingga itulah yang harus kita hadirkan. Harus kita menghadirkan setiap kali kita masuk ke dalam raudhah, kita betul-betul mendapatkan kenikmatan, ketenangan dan kenyamanan. Sehingga kita hilangkan semua pemikiran kita, fokus beribadah kepada Allah sampai nikmat ibadah dapat kita rasakan. Itulah makna daripada raudhah yang kedua. Dan ini berat ikhwatul Islam. Kemudian makna raudhah yang ketiga. Raudhah yang ketiga itu artinya, kenapa disebut dengan taman-taman surga? Karena raudhah itu sendiri betul dari surga. Betul-betul dari surga. Kalau bahasa kitanya, kepingan dari surga. Kalau seandainya di Mekah sana ada batu yang berasal dari surga, maka di Madinah ada taman yang juga berasal dari surga. Dan nanti akan kita jelaskan apakah betul yang disebutkan oleh para ulama ini. Intinya ikhwatul Islam, ketika kita masuk ke raudhah, berarti kita masuk ke taman surga yang sesungguhnya. Itu ada taman surga yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Sebagaimana Hajar Aswad, batu yang Allah turunkan ke dunia, yang kita berebutan untuk menciumnya. Begitu juga raudhah yang ada di Madinah, juga bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Apabila kita masuk ke sana, berarti seolah-olah kita beribadah di taman surga. Makanya antara satu perkataan dengan perkataan yang lain adalah perkataan yang saling mendukung. Kemudian yang keempat, kenapa disebut dengan taman-taman surga? Taman surga itu disebut ikhwatul Islam karena memang nanti di akhir zaman, kita tahu di akhir zaman Madinah ini tidak akan didatangi lagi. Di akhir zaman Makkah tidak akan didatangi lagi. Di akhir zaman Ka'bah tidak ada lagi. Di akhir zaman mushaf semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah raudhah itu juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak lagi datang ke kota Madinah. Orang tidak lagi datang ke kota Mekah. Ka'bah Allah Subhanahu wa taala atau rumah Allah Ka'bah al-Musyarrafah sudah tidak ada lagi. Dan itu merupakan tanda akhir zaman. Kalau Makkah sudah tidak lagi didatangi, kalau Madinah sudah lagi tidak dikunjungi, maka Allah akan mengangkat sesuatu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mushaf akan diangkat, tidak akan ada lagi mushaf di dunia. Semuanya akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya adalah raudhah yang dia juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada taman di antara taman-taman surga. Maknanya itu berasal dari dunia, namun pada akhirnya dia akan dijadikan oleh Allah menjadi bagian daripada taman di antara taman-taman surga.
Itulah makna daripada hadis baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Siapa yang bisa mengulang keempat tersebut? Apa makna di antara taman-taman surga? Siapa yang bisa mengulangnya, angkat tangan. Silakan. Suaranya dikuatkan sedikit ya. Walaupun nengok catatan tidak apa-apa. Wah, yang penting dijawab dulu. Baik. Coba berdiri, maju lebih sedikit, berdiri, dan suaranya dikuatkan lagi. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga yang lain juga bisa mendengarkannya, karena ini hanya sekedar pengulangan saja. Yang pertama, amalan tersebut akan mengantarkan dia ke taman surga yang sesungguhnya. Yang pertama. Yang kedua, mereka mendapatkan kesenangan, ketenangan, kenyamanan sebagaimana di surga. Baik, yang ketiga, raudhah itu betul-betul dari bagian daripada taman surga. Yang keempat, Allah akan mengangkat raudhah yang mana itu bagian daripada dunia dijadikan menjadi bagian daripada surga. Yang kelima, belum besar ya Allah. Barakallahu, Allah jika silakan masyaallah, syakarallahu lakum, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Itu adalah di antara makna daripada raudhah. Insyaallah semua kita sudah hafal ya. Ini makna daripada raudhah yang harus kita senantiasa hadirkan ikhwatul Islam agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatul Islam, itu makna daripada raudhah. Sekarang kita akan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berkaitan dengan raudhah ini ikhwatul Islam bukan satu, bukan juga dua, banyak sekali. Dari jalur yang berbeda dengan kalimat yang juga berbeda. Yang pertama adalah hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku. Kita akan menjelaskan hadis ini sedikit demi sedikit ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma baina baiti, di antara rumahku. Berarti kita harus tahu di mana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah Nabi itu bukan satu. Siapa yang tahu berapa jumlah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya rumah Nabi jumlahnya sebanyak istri Nabi. Siapa yang hafal siapa nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan Pak. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Aisyah. Maimunah. Saudah. Siapa lagi? Hafsah. Ummu Salamah. Ummu Habibah. Karena guru kita berbeda. Silakan Pak, masyaallah. Silakan Pak, masyaallah. Barakallahu. Siapa yang hafal nama istri Nabi? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Zainab, ada dua, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah. Kemudian siapa lagi? Hafsah. Kemudian satu lagi, Maria Al-Qibtiyah. Sudah tadi pertama kita tahu. Siapa yang bisa mengulang? 11. Silakan. Tidak boleh salah ya. Baik, Masya Allah. Khadijah, Zainab. Zainab apa? Zainab ada putri Nabi juga Zainab namanya. Zainab binti Jahshin. Terus Ruqayyah. Ruqayyah itu kayaknya putri Nabi sepertinya. Iya kan? Siapa? Khadijah. Baik, Khadijah sudah tadi di awal. Atau ngaku saja ya. Baik, yang lain siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kita dahulukan yang lebih tua ya, silakan Pak. Khadijah. Aisyah. Man? Sofia. Maria Al-Qibtiyah. 4. Siapa?
Sauda. Siapa? Zainab. Jadi binti Jahshin. Binti Huzaimah. Masih 7. Ada 4 lagi. Anak Abu Bakar. Anak Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab. Hafsah, taib. Anaknya Abu Sufyan. Ummu Habibah. Istrinya Abu Salamah. Satu lagi. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Mungkin bisa diopor hadiahnya kurang. Syukran sangat, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Tujuan kita, mungkin kita semua mungkin hafal nama istri-istri Nabi, hanya saja kita lupa. Mungkin kita hafal tapi lupa. Dan tujuan kita adalah untuk mengingatkan siapa istri Nabi SAW, karena mereka itu ikhwatul Islam adalah orang-orang yang akan dijamin masuk surga bersama baginda yang mulia SAW. Dan kita ingin masuk dan berkumpul bersama mereka, kita ingin bertetangga dengan mereka. Maka di antara kewajiban kita mengetahui penduduk surga, mengetahui istri Nabi, putri-putri Nabi, keluarga Nabi, karena itu merupakan di antara kecintaan kita kepada mereka, dan mereka itu adalah penduduk surga. Tujuan kita semoga-moga dengan kita mengetahui mereka, dengan mengenal mereka, kita bisa mengikuti amalan-amalan yang mereka lakukan. Intinya ikhwatal Islam, tentunya rumah Nabi SAW, karena istri Nabi itu ada 11, namun 2 orang sudah meninggal. Yang pertama ibunda kita Khadijah, kemudian yang kedua Zainab, ada salah seorang Zainab juga sudah meninggal. Yang tersisa adalah 9. Di antara yang 9 ini ikhwatal Islam, 8 orang itu tinggal di samping atau tidak jauh dari Masjid Nabawi. Satu yang lain yang bernama Maria Al-Qibtiyah itu tinggal tidak jauh dari Masjid Quba yang ada di sana. Makanya berarti rumah Nabi SAW di Madinah ini ada berapa? Atau di sekeliling Masjid Nabawi ada 9 atau 10? 8. Yang satu mana? Yang satu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini ikhwatul Islam, dari situlah lahir anak Nabi yang bernama Ibrahim. Yang mana Ibrahim ini juga meninggal di waktu kecil, dan dia dikuburkan di Baqi sana. Dan dia memiliki kisah yang sangat indah, yang semoga ada waktu kita untuk menyampaikannya. Intinya ikhwatul Islam, rumah Nabi SAW di kota Madinah sangat banyak. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan ma baina baiti, di antara rumahku. Rumah siapa? Tentunya itu pertanyaan. Nah itu ikhwatul Islam akan dijelaskan di hadis yang lainnya. Karena rumah Nabi banyak, namun dalam hadis ini rumah siapa yang ingin disebutkan oleh Nabi SAW, maka nanti akan kita jelaskan dan dijelaskan di dalam riwayat yang lain. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan ma baina baiti wa mimbari. Pertanyaan kita, mimbar Nabi. Rumah Nabi kita tahu, mereka semuanya atau rumah Nabi untuk posisi sekarang itu berada di samping atas kiri Masjid Nabawi. Bahkan ikhwatul Islam, ini hanya sedikit cerita saja. Ada rumah, salah seorang rumah istri Nabi, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang bernama Hafsah radhiyallahu taala anha. Itu adalah putrinya Umar bin Khattab yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu sifatnya sawamah qawamah. Di antara sifat Hafsah, sawamah adalah orang yang rajin berpuasa, qawamah orang yang rajin beribadah kepada Allah terutama di malam hari. Ikhwatul Islam, Hafsah ketika Nabi meninggal, karena rumah Hafsah ini agar kita tahu sejarah sedikit ya. Misalnya kita contohkan, ini anggaplah Masjid Nabawi di zaman Nabi, kiblatnya ke sana. Pertama kali kiblatnya menuju Baitul Maqdis. Kemudian setelah 16 bulan lamanya atau 17 bulan lamanya, maka kiblat itu baru berpindah menuju Ka'bah Al-Musharrafah. Ketika Nabi berada di kota Madinah, 16 atau 17 bulan lamanya, kiblat itu masih menuju Baitul Maqdis. Dan Nabi siang hari berdoa kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah awal juz 2 ayat 144, kami selalu melihat wajahmu melihat ke atas, bermohon meminta kepada Allah yang ada di langit sana. Kemudian apa kata Allah? Fawalli wajhak syatral masjidil haram. Sekarang maka palingkan wajahmu ke tempat yang kau ridha. Dan Nabi ridha Ka'bah menjadi kiblat bagi kaum muslimin.
Kemudian ikhwatal Islam, ketika kiblat itu berputar, yang tadinya ke sana, sekarang ke sana, rumah Nabi yang tadinya di bagian belakang, maka sekarang menjadi bagian depan kiri. Makanya Nabi dikuburkan di sini, di depan bagian kiri masjid. Karena dulu di awal Nabi membuat masjid, rumah Nabi di bagian belakang. Ini selalu kita jelaskan. Kemudian kiblat itu berpindah menuju Ka'bah Musyarrafah. Rumah Nabi tetap di sini. Nah, di sini rumah Nabi sejajar dengan masjid. Kemudian di bagian depan sedikit, berarti sejajar dengan masjid, berarti sejajar dengan raudhah. Sejajar dengan raudhah, perhatikan baik-baik. Kemudian di depannya itu adalah rumah Hafsah. Di depannya itu adalah rumah Hafsah, berarti rumah Hafsah agak maju daripada raudhah. Kemudian ikhwatul Islam, Hafsah ini tidak mau rumahnya digusur. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Abu Bakar dia sibuk mengurus yang lain, tidak sempat mengurus Masjid Nabawi. Karena dia hanya 2 tahun 3 bulan saja. Dan selama 2 tahun 3 bulan dia tidak pernah diam untuk berfikir. Karena di zamannya adalah zaman fitnah yang luar biasa. Ketika Nabi meninggal, dunia tergoncangkan. Banyak di antara mereka yang meninggalkan agama. Banyak di antara mereka yang ingin menyerang kota Madinah. Banyak di antara mereka yang tidak patuh lagi kepada syariat agama. Sehingga Abu Bakar disibukkan dengan yang demikian. Kita tahu bagaimana Abu Bakar. Perjuangannya hanya 2 tahun 3 bulan. Namun 2 tahun 3 bulan itu ibarat pondasi yang sangat kuat. Sehingga para khalifah yang datang setelahnya mudah bagi mereka untuk melanjutkan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya khalifah yang paling kuat perjuangannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun hanya 2 tahun saja, tapi dia seolah-olah membangun pondasi yang kuat bagi Islam dan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi. Sehingga di antara salah satu yang tidak sempat dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengurus Masjid Nabawi. Sehingga di zaman Abu Bakar tidak terjadi perluasan Masjid Nabawi. Dan tidak menjadi masalah ikhwatul Islam. Abu Bakar tidak memperluas Masjid Nabawi karena Masjid Nabawi itu sendiri tanahnya dia yang beli. Jadi tidak perlu lagi dia memperluasnya. Karena tanah itu, tanah Masjid Nabawi, dia adalah dari uangnya, dari hasil keringatnya, dari hartanya yang diperintahkan oleh Nabi untuk membeli kepada Bani Najjar. Kemudian di zaman Umar baru terjadi perluasan. Kemudian ketika Umar ingin melakukan perluasan, ini tadi Masjid Nabawi, dilakukan perluasan ke bagian kanan, ke bagian depan dan bagian kanan. Bagian depan kalau dilakukan perluasan, kena rumah Hafsah. Hafsah tidak mau. Aku tidak mau karena aku ingin selalu berdekat dengan Nabi SAW. Aku tidak mau karena Hafsah itu rumahnya agak sedikit di bagian depan Masjid Nabawi. Kalau diperlakukan perluasan, maka rumahnya digusur dan dia tidak mau. Dan ketika dia tidak mau, ayahnya tidak bisa berkutip. Ketika dia tidak mau, itu haknya, itu tanahnya. Dan tujuannya bukan untuk yang lain. Tujuannya aku ingin selalu dekat dengan Nabi SAW. Nabi itu suamiku. Itulah yang diucapkan oleh Hafsah kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah berjalan waktu dan Umar memimpin kaum muslimin lebih daripada 10 tahun lamanya, yang mana pada akhirnya Hafsah ini akhirnya mengiyakan apa maknanya? Menyetujui perluasan Masjid Nabawi walaupun rumahnya akhirnya digusur. Karena melihat kaum muslimin sudah banyak, terutama di zaman Umar. Kita tahu bagaimana di zaman Umar perluasan negara-negara adidaya semuanya tunduk di tangan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin banyak datang ke kota Madinah. Mau tidak mau, masjid itu tidak cukup lagi, wajib dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi. Akhirnya Hafsah melihat kemaslahatan untuk kaum muslimin. Dia mengatakan tidak menjadi masalah, aku mengalah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Hafsah ini akhirnya memberikan rumahnya yang ada di bagian depan masjid untuk termasuk ke dalam penggusuran yang akan dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi. Kemudian dengan syarat, karena nanti ketika rumahnya digusur, dia tinggal di mana? Dia tinggal di rumah saudaranya yang bernama Abdullah yang ada di depan lagi. Kemudian ketika Hafsah memberikan tanahnya, memberikan rumahnya yang itu merupakan rumah dia dan rumah nabinya, rumah suaminya, rumah rasulnya, dia berikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dia memberikan syarat kepada ayahnya, yang mana syarat dari Hafsah tersebut sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. Karena itu merupakan syarat yang tidak boleh diganti oleh kaum muslimin. Karena ada beberapa syarat ikhwatul Islam. Apabila Nabi yang mensyaratkan, keluarga Nabi yang mensyaratkan, maka wajib bagi kaum muslimin sampai hari kiamat mereka tidak boleh mengkhilafi syarat tersebut. Kita contohkan misalnya pintu Ka'bah atau kunci Ka'bah misalnya. Kunci Ka'bah ini ikhwatul Islam dulu ada sejarah yang sangat indah. Dipegang oleh salah seorang yang bernama Utsman bin Talhah
Asy-Syaibani, dari Bani Syaibah Asy-Syaibah. Sampai sekarang Nabi menyebutkan kepada Utsman di zamannya 1500 yang silam, Nabi mengatakan kunci ini akan selalu kepadamu dan kepada keluargamu sampai hari kiamat. Sampai sekarang ikhwatul Islam, kalau ada yang ingin masuk Ka'bah, kuncinya diminta kepada Bani Syaibah. Karena itu syarat dari Nabi sampai sekarang. Begitu juga rumah Hafsah. Hafsah memberikan syarat kepada ayahnya, wahai ayahku, kalau seandainya kamu tetap menggusur rumahku untuk melakukan perluasan demi Masjid Nabawi, maka satu syarat, jangan pernah tutup jendela rumahku yang bisa aku darinya sampai kepada Nabi atau melihat Nabi SAW. Makanya sampai sekarang ikhwatul Islam, di bagian depan Masjid Nabawi ada sebuah jendela yang tidak akan pernah ditutup sampai hari kiamat. Karena itu merupakan syarat dari Hafsah kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah gunanya kita mengetahui sejarah-sejarah ikhwatul Islam, terutama sejarah-sejarah yang indah keluarga Nabi, istri Nabi. Makanya tadi kita menyebutkan siapa istri Nabi, dan setiap istri Nabi punya cerita tersendiri, dan mereka istri Nabi di dunia dan juga istri Nabi di dalam surga. Salah satunya adalah Hafsah, yang mana sampai sekarang ada jendela yang ada di bagian depan Masjid Nabawi tidak akan pernah ditutup untuk selama-lamanya. Di mana posisinya? Cari sendiri. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku, kita sudah tahu di mana rumah Nabi, di bagian kiri atas Masjid Nabawi, wa mimbari, dan juga di antara mimbarku. Tentunya kita juga ingin tahu ikhwatul Islam, di mana posisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mimbar Nabi ini adalah mimbar yang istimewa, di antara mimbar yang juga akan diabadikan oleh Allah untuk selama-lamanya. Bukan berarti tidak ada ketika Nabi menyebutkan wa baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbarku, tidak ada makna di dalamnya. Ada makna yang luar biasa, yang sangat indah. Salah satunya mimbar Nabi. Mimbar Nabi ini ikhwatul Islam, kita tahu ketika Nabi datang ke kota Madinah, kemudian Nabi membuat masjidnya atau membangun Masjid Nabawi, Nabi tidak ada mimbar. Nabi tidak ada mimbar. Kemudian setelah sekian lama, pada akhirnya para ulama menyebutkan ada yang menawarkan mimbar kepada Nabi, atau Nabi yang meminta dibuatkan mimbar untuk dirinya. Jadi ada dua versi di sini. Terlepas daripada itu semua, baik Nabi yang meminta dibuatkan mimbar atau orang yang menawarkan mimbar kepada Nabi, intinya itu adalah mimbar Nabi. Mimbar Nabi ini ikhwatul Islam, mimbar Nabi ini adalah mimbar yang istimewa, tapi dia sangat sederhana. Sekarang tidak ada lagi mimbar Nabi tersebut. Mimbar Nabi itu terbuat dari kayu hutan yang tidak ada durinya. Karena disebutkan dalam riwayat tersebut, terutama salah seorang sahabat yang menjelaskan bagaimana mimbar Nabi itu terbuat dari kayu hutan yang tidak berduri. Maknanya kayu yang sederhana, tidak banyak unek-uneknya, tidak terlalu banyak gayanya. Itu mimbar Nabi SAW. Namun mimbar itu adalah mimbar yang akan abadi sampai di akhirat sana, yang nanti akan kita jelaskan bagaimana kisahnya. Kemudian Nabi membuat mimbar, tentunya karena Nabi, kadang ada yang menyebutkan Nabi sudah sulit berdiri, karena kadang-kadang Nabi berbicara, berceramah, berkhutbah, Nabi berceramahnya lama. Maka kalau kita lihat, kita berceramah ini mungkin 1 jam saja, kita sudah bosan. Kalau Nabi berceramah, pernah disebutkan ikhwatul Islam, Nabi pernah berceramah dari pagi sampai siang. Kemudian jeda salat zuhur. Kemudian disambung lagi, jeda salat asar. Kemudian disambung lagi, maghrib baru selesai. Siapa di antara kita yang seperti Nabi SAW kuat? Dan siapa di antara kita yang seperti sahabat Nabi yang kuat mendengar? Tidak ada sampai sekarang. Kita saja, kadang-kadang 1 jam saja kadang sudah ngantuk ya. InsyaAllah semoga kita semangat. Karena ini ikhwatul Islam, Nabi SAW, sehingga kadang-kadang Nabi dikala berceramah, Nabi tidak kuat berdiri lama, sehingga Nabi butuh pegangan. Makanya Nabi SAW membutuhkan mimbar yang Nabi akan berpegang di sana. Makanya kita lihat Nabi kalau berceramah, kadang dia memegang tongkat, kadang dia memegang ini, karena untuk bertelekan Nabi SAW atau Nabi berpegang di sana. Kemudian ikhwatul Islam, ada yang menyebutkan ada seorang wanita yang berasal dari Ansar. Dia melihat Nabi SAW, kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kiranya aku membuatkan mimbar untukmu? Ini adalah mimbar Nabi. Akhirnya Nabi mengiyakan, silakan, tidak menjadi masalah, karena dia kasihan melihat Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya dibuatlah mimbar untuk Nabi.
ketika mimbar ini ada, mimbar ini terdiri dari 3 anak tangga. Dan biasanya kadang Nabi berdiri di anak tangga yang kedua, duduk di anak tangga yang ketiga, atau kadang-kadang Nabi berdiri di tangga yang ketiga. Itu banyak riwayat yang menyebutkan. Namun kebiasaan Nabi, kalau seandainya khutbah yang ada duduknya, berarti Nabi duduk berdiri di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Tapi kalau hanya sekedar memberikan ceramah, mau'izah, tazkirah, maka Nabi berdiri di anak tangga yang ketiga. Dan tidak menjadi masalah terlepas dari di mana Nabi berdiri. Intinya tangga Nabi atau mimbar Nabi terdiri dari 3 anak tangga. Kemudian ikhwatul Islam, ketika wanita ini menawarkan bantuan membuat tangga atau membuat mimbar untuk Nabi SAW, maka Nabi mengiyakan. Dan pada akhirnya selesailah mimbar Nabi SAW. Ketika mimbar Nabi, dan kenapa kita membahas tentang mimbar? Karena ini batasan raudhah. Karena ini batasan raudhah yang harus kita mengetahui bagaimana mimbar Nabi. Kemudian ketika mimbar ini sudah jadi, maka dibawa ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian ketika berada di dalam Masjid Nabawi, tentunya Nabi ingin berdiri di atas mimbar tersebut. Pertama kali Nabi SAW berdiri di atas mimbar ikhwatul Islam, maka baru saja Nabi ingin memulai ceramah, baru saja Nabi ingin memulai khutbah, mau'izah, tazkirah, maka ada suara tangisan yang luar biasa. Ada yang menyebutkan seperti tangisan bayi, ada yang menyebutkan seperti seekor hewan yang merintih, yang betul-betul merindukan keluarganya. Intinya ada tangisan, ada suara. Dilihat ke kanan, tidak ada yang menangis. Dilihat ke kiri juga tidak ada. Tidak ada bayi di sana, tidak ada orang di sana. Semua yang ada di Masjid Nabawi adalah orang dewasa, sahabat Nabi yang mulia. Namun dari mana datang tangisan ini? Dari mana suaranya? Ternyata suara ini ikhwatul Islam berasal dari sebuah pohon korma. Pohon korma itu menangis. Kenapa pohon korma ini menangis? Padahal dia tidak ada mulutnya, tidak ada lisannya. Jadi tidak semua yang berbicara itu harus ada lisannya. Banyak yang berbicara tidak ada lisannya, tidak ada rongganya, tidak ada mulutnya. Ada pohon korma yang menangis. Dari mana datang suaranya? Bagaimana dia menangis? Dari mana datangnya? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah juga ikhwatul Islam kerikil ketika Nabi berada di kota Makkah. Sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, dia selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Dan Nabi tahu apa kerikilnya. Padahal itu batu kerikil. Bagaimana dia bisa berbicara? Mana mulutnya, mana lisannya, mana giginya, mana rongganya. Jadi tidak semua yang berbicara itu harus seperti kita, tidak. Tidak semua yang harus mengeluarkan suara harus seperti kita, tidak. Dan banyak keajaiban yang disebutkan oleh Allah di dunia yang kita tidak akan pernah tahu semuanya. Salah satunya adalah pohon korma yang tadi mengeluarkan suara yang semua kaum muslimin, terutama mereka yang ada dalam masjid, mendengarkannya. Kenapa dia menangis ikhwatul Islam? Kenapa dia menangis? Besok kita sambung ceritanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tujuan kita bersama untuk menyampaikan yang seperti ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW, agar kita semangat belajar tentang sejarah Nabi, tentang perjuangan Nabi, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi. Satu detik dalam perjuangan Nabi, dalam kehidupan Nabi ada hikmah yang luar biasa di sana. Kadang dengan mendengarkan perjuangan Nabi bisa merubah kehidupan kita. Itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kepada semua manusia yang membawa cahaya kepada kita bersama. Maka wajib bagi kita sebagai umat baginda yang mulia yang diberikan nikmat yang luar biasa. Banyak mereka yang melihat Nabi namun mereka tidak beriman kepada Nabi. Banyak di antara mereka yang mendengarkan tentang Nabi namun mereka tidak ikut kepada Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi, hanya saja kita mendengarkan tentang Nabi. Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Kita termasuk di antara mereka yang menjadi umat Nabi. Karena apabila kita menjadi umat Nabi yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi, maka harapan kita berkumpul bersama Nabi itu banyak sekali. Dan itu merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama. Tinggal bagaimana kita menggali, mendalami, mempelajari, mengetahui tentang Nabi kita itu sendiri. Karena semakin dalam pengetahuan kita tentang Nabi, semakin tinggi, semakin kuat, semakin dalam cinta kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu tentang Nabi kecuali namanya, kemudian tanggal lahirnya,
kemudian orang tuanya, kemudian kapan Nabi meninggal, dan kita tidak tahu lagi yang lainnya, maka setipis itu pula lah kecintaan yang kita berikan kepada Nabi. Cinta kepada Nabi ada bukti, dan di antara bukti cinta kepada Nabi, belajar tentang Nabi itu sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama kemudahan untuk selalu belajar dan mengetahui tentang Nabi, tentang sejarah Nabi, tentang hadis-hadis Nabi, tentang sunnah-sunnah Nabi, karena kita ini adalah umat Nabi, dan tujuan kita bersama sebagaimana Allah berikan kepada kita kesempatan di kota Madinah bisa bertetangga dengan Nabi yang mulia walaupun beberapa hari sahaja. Harapan kita semoga kita juga bisa bertetangga dengan Nabi yang mulia di dalam surga untuk selama-lamanya. Itu merupakan cita-cita kita bersama ikhwatul Islam, namun itu ada bukti atau harus ada buktinya, dan di antara buktinya kita selalu dekat dengan Nabi, mengetahui tentang Nabi itu sendiri. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sambil dan kita senantiasa berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, Allah menerima amal ibadah kita, dan Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Bagi kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah jadikan ibadah umrahnya adalah umrah yang mabrurah, sa'ynya adalah sa'i yang masykur, dan dosanya adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.